Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kategorial Komisi Pelayanan Perempuan Rabu 3 November 2021, kita juga memaknai dalam Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, di mana Gereja Kristen Pasundan akan mengikuti dan merayakan ulang tahun yang ke-87. Kita memiliki tema pada kesempatan saat ini, yakni permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, dengan dasar Alkitab dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai ke-28. Bagi kita yang sudah memulainya dengan doa pembukaan membaca Alkitab, kita melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan, dengan kemudian melihat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-21. Ayat 21, kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Demikian permintaan dari seorang perempuan atau Ibu Yakobus. Dalam bacaan firman Tuhan, renungan kategorial Komisi Pelayanan Perempuan ini, Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, memiliki latar belakang. Latar belakangnya dapat ibu-ibu baca dan dengarkan di dalam Lukas pasal 19 ayat ke-11. Lukas pasal 19 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia, di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Dalam bacaan firman Tuhan Matius pasal 20 ayat 20 sampai ke 28 ini, dibayangkan ya ibu-ibu, Yesus dan bersama murid-muridnya Tuhan kita sedang melakukan perjalanan akan memasuki Yerusalem. Menurut Lukas pasal 19 ayat 11, orang-orang sudah banyak yang mengetahui kedatangannya, dan utamanya ada yang menyangka, ada yang menduga bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Berbicara kerajaan Allah yang tadi kita sama-sama dengarkan, Matius pasal 20 ayat 21, kata Ibu Yakobus, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu." Nah, ada kata kerajaanmu kembali seperti Lukas pasal 19 di ayat ke-11, ada kata kerajaan. Apa sih yang dimaksud kerajaan? Apakah sama dengan renungan harian yang kita lakukan secara daring melalui kanal YouTube GKP Jatiasi hari Selasa 2 November lalu? Ada kata kerajaan juga tuh ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat ketiga. Matius pasal 18 ayat ketiga ada kata kerajaan sorga. Apa sih yang dimaksud kerajaan sorga dalam Matius pasal 18 ayat 3? Yang kemarin dalam renungan harian itu, kerajaan sorga di dalam bahasa Yunaninya ialah uranon. Uranon itu heaven itu, atau uranon tadi berbicara ada kemuliaan, berbicara ada kebahagiaan yang disediakan bagi siapapun yang masuk ke dalam uranon atau kerajaan Allah. Lalu apa yang dimaksud oleh Matius pasal 20 ayat 21 atau yang dimintakan oleh Ibu Yakobus, yakni kerajaan Allah? Atau dalam bacaan di Matius pasal 20 ayat 21, kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu nih, kedua anaknya, supaya kelak dalam kerajaanmu. Nah, berbeda. Kalau di hari kemarin Selasa tanggal 2 November, kerajaan sorga Matius 18 ayat 3, uranon. Tapi dalam bacaan firman Tuhan, renungan kita pada sore hari menjelang malam ini, ada
Di hari Rabu, tanggal 3 November, ada kata kerajaanmu, Matius pasal 20 ayat 21. Dalam bahasa Yunaninya, kerajaanmu itu bahasa Yunaninya ialah Basileia. Basileia itu berbicara keagungan, kemakmuran, kehormatan. Basileia atau hal-hal yang dalam pemikiran manusia atau duniawi. Jadi Ibu Yakobus berharap ketika Yesus Kristus memasuki Yerusalem, yang kita mungkin pernah ketahui, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi, ingin merdeka. Dan dua orang anaknya tersebut diharapkan menjadi orang yang di kanan atau di sebelah kiri, dua anak dari Ibu Yakobus itu. Artinya Basileia itu, kemakmuran itu berbeda dari apa yang sedang dikaryakan atau dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu atau uranon yang kita bahas kemarin Selasa tanggal 2 November di Matius pasal 18 ayat 3 berbeda dengan Matius pasal 20 ayat 21. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu atau uranon itu berbicara kebahagiaan. Tetapi dalam Matius pasal 20 ayat 21, Basileia itu berbicara dalam bahasa Yunaninya, kerajaanmu, berbicara Basileia kehormatan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang diinginkan oleh manusia, yakni pengaruh, yakni kekuatan dan nama baik. Nah, dalam renungan kategorial Komisi Pelayanan Perempuan, kita memiliki tema permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Permintaan Ibu Yakobus kita fokus dan kita telusuri kembali di mana ada harapan dari seorang ibu yang disampaikan bukan dengan tujuan agar anak-anaknya dapat melayani Tuhan. Sekali lagi, dalam Matius pasal 20 ayat 21, kata kerajaanmu atau bahasa Yunaninya Basileia itu bukan untuk melayani, tetapi untuk kepentingan nama baik atau pamoritas. Nah, permintaan itu tak disangka oleh para murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka marah tentunya, 12 orang murid Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini Yesus menggunakan kesempatan untuk mengajar, baik kepada murid-muridnya, kepada Ibu Yakobus atau orang-orang di sekitarnya, bahwa kerajaan Allah, bahwa siapapun yang duduk, yang berada di kanan ataupun di kiri, itu harus melayani. Mungkin bagi kita juga pada saat ini ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Ibu Yakobus ini hal yang lazim, hal yang biasa dilakukan banyak oleh para ibu, atau mungkin ada di antara kita juga di mana khususnya para ibu-ibu sebagai orang tua menginginkan anaknya memiliki jabatan, memiliki pengaruh dan berhasil. Nah, kerajaanmu atau tadi Basileia dalam bahasa Yunaninya dalam Matius pasal 20 ayat 21 itu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga dalam Matius pasal 18 ayat 3 yang kita kemarin bahas di hari Selasa 2 November. Di dalam uranon itu orang atau anak-anak atau siapapun kita melayani. Tapi harapan dari Ibu Yakobus dalam Matius pasal 20 ayat 21, kerajaanmu atau Basileia itu berharap yang memerintah, yang kemudian menjadi orang penting dan lain sebagainya. Itu berbeda. Makanya kemudian dalam semangat untuk saling menghargai, semangat untuk saling melayani, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada para muridnya dan kepada kita saat ini, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan juga bagi saya secara pribadi, untuk bagaimana kita yang paling penting sekalian untuk setiap orang itu dalam menjalin relasi, dalam menjadi seorang ibu, kemudian ada komunikasi atau bertanya kepada anak-anaknya. Misalkan kalau sudah besar mau jadi apa, cita-citanya, misalkan seperti itu. Ini yang mungkin tidak diketahui atau
dicatatkan, Ibu Yakobus tidak bertanya, misalkan Ibu Yakobus tidak bertanya kepada dua orang anaknya, tapi sebagai seorang ibu dia berharap kepada Tuhan Yesus yang akan masuk ke Yerusalem itu, yang akan memerdekakan dari kekaisaran Romawi, untuk kedua anaknya menjadi di sebelah kanan dan sebelah kiri atau menjadi orang penting. Padahal kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk memenuhi janji Tuhan, yakni keselamatan, yakni di mana Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, menderita di kayu salib, mati dan bangkit. Jadi sekali lagi, kerajaanmu dalam Matius pasal 21 yang diharapkan oleh Ibu Yakobus ini berbeda. Ini juga menjadi ajakan bagi kita. Komunikasi dengan anak-anak, dengan keluarga itu penting agar tidak ada pemahaman yang menghadirkan konflik atau menjadi sebab yang menghadirkan kekecewaan, tangis, dan air mata. Seperti bacaan firman Tuhan Matius pasal 20 ayat 20-18. Yesus mengingatkan Tuhan kita, baik kepada Ibu Yakobus, kepada murid-muridnya, dan kepada kita sekalian. Melayani Tuhan itu harus benar-benar tulus, tidak sebatas untuk nama pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, kerajaan Allah itu uranon, itu ada kebahagiaan. Dalam Matius pasal 18 ayat 3, bukan ada konflik, bukan ada kekecewaan seperti yang dimaksudkan atau diharapkan dalam Matius pasal 20 ayat 21. Kerajaanmu atau basileia dalam bahasa Yunani-nya itu. Ini yang diharapkan. Ini yang menjadi renungan bagi kita dalam renungan kategorial Komisi Pelayanan Perempuan, untuk menjadi ibu, sosok para perempuan yang kemudian mengharapkan anak-anaknya berhasil, anaknya bahagia, kemudian anaknya diterima baik dalam lingkungan, masyarakat, gereja, dan utamanya dalam pendidikan dan pekerjaan. Ada harapan yang baik, ada keinginan. Namun yang paling penting sekali lagi, kadangkala ibu-ibu sebagai para perempuan atau mungkin sebagai orang tua lupa untuk bertanya lebih dahulu kepada para anak-anak. Kalaupun secara tradisi berhak sebagai orang tua, tetapi pada saat ini dalam kebaktian Pekan Keluarga kita merenungkan, di mana dalam Pekan Keluarga menyongsong HUT Sinode Gereja Kristen Pasundan yang ke-87, kita diajak untuk biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dengan dasar Alkitab Matius pasal 10 ayat 14. Anak-anak Tuhan yang dipersilakan datang kepada Tuhan itu berbicara juga komunikasi. Sebagai kaum perempuan, sebagai kaum ibu, kemudian berkomunikasi kepada anak-anak, bertanya kepada anak-anak dalam hal apa, misalkan soal makanan. Mungkin ibu-ibu sukanya mereka makan apa. Tentu kalaupun ada pembatasan baik hal ekonomi, dampak dari COVID-19 menyebabkan sulit untuk memenuhi kebutuhan misalkan pangan dan bicara hal-hal yang membahagiakan itu, tetapi tetap ada komunikasi. Kemudian dalam renungan kita juga diajak berdiskusi, ibu-ibu yang terkasih. Ada pertanyaan, hal apa yang seringkali membuat seorang ibu bertindak mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan anak-anak. Nah, hal apa seperti itu? Mungkin dalam pemikiran sederhana karena ekonomi mungkin saja, atau seperti ibu dari Yakobus ini melihatnya dengan mindset atau mata bahwa kalau anaknya menjadi orang penting tadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Tuhan Yesus, ketika Yesus memasuki Yerusalem itu mereka menjadi orang penting, tetapi lupa bertanya kepada anaknya apakah kedua anaknya tersebut mau atau tidak. Kalau secara ekonomi, secara sosial mungkin penting itu, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak demikian, karena Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki dari Yerusalem seperti dicatat dalam Lukas 19 ayat 11.
ingin mendirikan kerajaan Allah itu dalam hal penderitaan, dalam hal karya salib, bukan peperangan, bukan kemudian mengalahkan kekaisaran Romawi untuk bebas, tetapi membebaskan kita dari dosa. Ini yang kemudian diharapkan. Kemudian pertanyaan kemudian nomor 2, selain mendengar pendapat dari anggota keluarga lain, hal apa lagi yang bisa dilakukan sebagai cara kita menghargai keberadaan mereka? Selain mendengarkan pendapat orang lain, mungkin dari kaum ibu nanya kepada keluarga, misalnya sosok kakak, sosok adik misalkan, atau bahkan para sesama komisi pelayanan perempuan bertanya, bagaimana sih cita-cita anak? Bagaimana sih kalau anak saya demikian ada masalah atau konflik, bisa demikian. Tetapi ada hal seperti apa lagi yang mungkin terlupakan atau mungkin sudah dilakukan juga dalam hal ibu-ibu bertanya kepada anak-anak, bagaimana kamu sulit tidak menghadapi pelajaran? Bagaimana cita-citamu? Mau jadi apa? Misalkan seperti itu. Selalu ada komunikasi, selalu bertanya kepada anak-anak. Nah, ini yang menjadi renungan, ini yang menjadi ajakan kepada kita. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes yang didasari dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 mengingatkan, emang penting apa yang di mata manusia, baik jabatan, baik status dan pengaruh sosial, tetapi paling utama tetap mendengarkan apa yang menjadi kemauan anak. Dan misalkan jauh dari harapan, bimbinglah dengan cara mengobrol, dengan bertanya. Ini yang menjadi sebab yang mengakibatkan dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 ada ketegangan dari para murid, dari Yakobus yang berharap siapa sih yang akan ada di kiri kanan dari Tuhan Yesus, padahal yang tertulis dan dijanjikan oleh Allah, ia akan mati, ia akan menderita di kayu salib. Tentu tidak ada orang yang mau demikian, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia, umat yang percaya kepadanya. Mari ibu-ibu kembali terus berkomunikasi dengan para anak-anak, bertanya kepada anak-anak, bimbinglah anak-anak. Karena kita atau khususnya para ibu mau anak-anaknya berhasil, anak-anaknya menjadi yang dipandang oleh masyarakat dan membahagiakan keluarga. Tapi kembali dilandasi dalam hal melayani, dalam hal memuliakan nama Tuhan. Selamat menjadi kaum ibu yang selalu berkomunikasi dengan anak-anak, dan utamanya ada proses bimbingan, ada proses bertanya, dan pada akhirnya mengarahkan menuju kepada hal-hal yang menghadirkan damai sejahtera sesuai rancangan Tuhan dan janji Allah untuk anak-anak ibu-ibu yang menjadi cara Tuhan menyatakan kedamaian bagi sesama. Nah, kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, tantinya kami mengucap syukur, baik sebagai pendeta dan komisi kategorial, yakni Komisi Pelayanan Perempuan, merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, di mana kami belajar bagaimana sebagai seorang ibu dari pengalaman, dari kisah yang dituliskan di mana Ibu Yakobus mengharapkan anak-anaknya menjadi yang terbaik, tapi lupa bertanya apa yang menjadi harapan dan cita-cita daripada anak-anaknya.
kami diajarkan bersama-sama untuk kemudian bertanya kepada anak-anak dan utamanya kemudian membimbing mereka menjadi yang terbaik dan tidak lupa untuk melayani Tuhan. Pakailah kami, khususnya kaum perempuan dan ibu-ibu, untuk kemudian selalu dipakai Allah menjadi cara dalam proses membesarkan anak-anak dan keluarga dengan cara berkomunikasi dan kemudian memohon pertolongan Tuhan saja yang membimbing dan memberkati. Dalam kesempatan saat ini kami juga mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang sedang dalam sakit ataupun dalam proses pemulihan. Bersama kami berdoa dalam hati kami dan mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus. Kami juga berdoa ya Allah untuk Bapak Asner Huta Barat, Bapak Bilpen Manulang, Ibu Ruth Bina Barus. Tuhan pakai dan jamah proses pemulihan dari saudara kasih ataupun mereka yang sedang sakit. Kami dukung dalam doa, baik melalui obat-obatan, istirahat, makanan, dan perhatian keluarga, terlebih iman pengharapan kepada Tuhan. Kami juga bersama mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk saudari Herlina Wati Nainggolan dan saudara Dwi Novanta Tarigan. Tuhan berkati baik dalam perkuliahan, dalam pekerjaan dan pelayanan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan saja yang menjaga kesehatan dan menata masa depan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersama-sama mendukung dalam doa untuk keluarga Ibu Samaria Simamora dan keluarga Bapak Sapari. Tuhan berkati sebagai suami, sebagai istri dan anak terkasih, baik dalam pekerjaan, pendidikan, keharmonisan, kebahagiaan, dan utamanya kesehatan. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk para penata layanan di Jemaat GKP Jati Asih dan para simpatisan, baik sebagai para penatua, pengawas perbendaharian jemaat, komisi pembantu setempat, guru-guru TK, komisi kategorial dan non-kategorial, dan untuk pribadi lepas pribadi dalamnya. Dan kami mengingat juga Ibu Koster. Tuhan berkati untuk kami semuanya untuk tetap melayani Tuhan dan kemudian untuk nama Tuhan saja. Kiranya kami selalu Tuhan layakkan untuk kemudian menjadi penghantar atau penghadir damai sejahtera bagi sesama. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, dari aparatur tertinggi sampai yang terendah. Kami juga mendukung dalam doa dalam pengadaan vaksin virus corona. Ya Allah, Tuhan berkati untuk Indonesia menuju herd immunity dan dunia juga ya Allah semakin tentram. Dijauhkan juga bencana alam, banjir ya Allah. Kiranya Tuhan jamah dan jaga selalu kami, keluarga kami, dan dunia ini. Kami juga bersama-sama mendukung dalam doa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, badan-badan pelayanan di dalamnya, dan kemudian kami mengingat untuk para pendeta dan keluarga pendeta, juga para pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang Maha Baik, dengarkanlah apa yang menjadi pokok-pokok doa kami secara pribadi, baik untuk pekerjaan, baik untuk pendidikan, untuk kesehatan. Tuhan berkati yang terucap di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan membawa setiap pokok doa kita di dalam doa syafaat. Bagi ibu-ibu, dipersilahkan, diundang juga untuk kemudian melanjutkan tata kebaktian secara mandiri, baik dalam hal menghimpun persembahan dalam bentuk kantong atau dalam arti amplop untuk diserahkan kemudian pada hari Minggu, atau melalui transfer di bank bendahara jemaat yang sesuai di warta jemaat. Selamat menjadi para ibu-ibu komisi pelayanan perempuan yang selalu bertanya kepada anak-anak, bertanya kepada anggota keluarga, dan kemudian membimbing mereka
bertanya juga kepada Tuhan, untuk kemudian tidak kepentingan pribadi tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam hal melayani Tuhan, dalam hal menempuh dan memperoleh janji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.